Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini ada sebuah tema yang menurut saya sangat menarik yang akan saya bahas. Temanya adalah mengapa susah kaya dan mengapa susah bahagia. Mengapa susah kaya dan mengapa susah bahagia? Tanda tanya. Teman-teman, saya yakin kalau Anda disuruh memilih apakah Anda ingin kaya atau Anda ingin bahagia, jawabannya pasti ingin kaya dan bahagia. Sekali lagi saya sempitkan, kaya ini kaya materi ya. Hampir semua orang dan saya pastikan semua orang ingin keduanya bisa Anda rasakan. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya mau memisahkan antara keduanya karena dari kasus-kasus lapangan yang saya jumpai. Teman-teman, sudah lama sebetulnya saya heran orang-orang yang saya anggap orangnya baik ya. Orangnya tuh kalau boleh dibilang ahli syukur, mudah banget berterima kasih, tidak neko-neko. Iya. Mudah sekali untuk menikmati apa yang mereka sudah miliki saat ini. Yang menarik adalah banyak orang-orang seperti itu yang, maaf ya, menurut saya harusnya orang seperti itu pantas untuk memiliki kelimpahan materi yang lebih besar daripada orang-orang tertentu. Yang menurut saya, ini kenapa orang baik kok, kenapa dia nggak kaya ya? Jadi menurut saya tuh dia pantas gitu loh. Nah, di sisi lain saya melihat fenomena ada orang-orang yang kelimpahan materinya luar biasa, tetapi mereka itu mengalami problem sulit bahagia. Di kemudian hari tentunya akhirnya saya mengerti bahwa ternyata ilmu untuk menjadi bahagia dan ilmu untuk menjadi kaya adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi jika Anda hanya mempelajari salah satunya, maka Anda tidak akan bisa merasakan keduanya. Anda nanti akan menjadi pribadi yang bahagia tapi tidak kaya. Bahkan mungkin uang pas-pasan, Anda utang sana-sini, tapi Anda bahagia. Atau sebaliknya, Anda kelimpahan materi luar biasa, tetapi Anda tidak bahagia. Nah, awal mulanya saya memantapkan untuk membuat video ini karena saya sering menjumpai orang-orang muda yang sering ikut kelas saya akhir-akhir ini. Mereka di usia 25 ya, under 30 tahun, itu sudah punya karyawan ratusan ya, sudah punya bisnis yang besar. Jadi boleh dibilang kaya di usia muda. Boleh saya katakan bahkan pencapaian mereka mengalahkan orang-orang yang sudah berusia 40 tahun masih gitu-gitu aja. Nah, beberapa kali saya ngobrol dengan mereka dan saya menemukan satu pola yang sama. Salah satunya ini. Jadi, saya sering nanya apa sih sebenarnya rahasia kemajuan mereka, sukses mereka. Ternyata menarik. Mereka sebelumnya merasa gundah. Kenapa ya saya itu pencapaian bisnisnya tidak cepat gitu loh. Nah, padahal saya sudah bahagia menikmati hidup dan macam-macam. Akhirnya, dia mencoba untuk berteman, untuk memperluas lingkup pertemanan dengan orang-orang Chinese, pengusaha-pengusaha Chinese tepatnya. Masih berketurunan Cina gitu loh. Kenapa kok pencapaian mereka luar biasa? Ternyata dia menemukan jawabannya akhirnya. Apa kata beberapa pengusaha muda ini? Penyakitnya orang Jawa, dia bilang. Ya, Jawa ini mewakili Nusantara ya, tapi
saya akan ceritakan kata-kata dia supaya lebih dekat ya, lebih dekat dengan realitas faktual hasil obrolan itu. Penyakit rata-rata orang Jawa itu nerimonya bagus, bersyukurnya bagus, menikmati saat ininya bagus, bahagianya bagus. Kekurangannya tuh kurang hasrat untuk achieve, kekurangan hasrat untuk meraih, kekurangan hasrat untuk menginginkan yang lebih. Kekurangannya di situ. Nah, akhirnya dia belajar untuk menyalakan lebih besar api keinginan. Saat itulah progres bisnisnya dimulai. Nah, ternyata tapi ada fakta lain. Orang-orang yang dia anggap sukses ya, termasuk kalangan Chinese itu, yang materinya sukses, problem mereka kebalik. Mereka tidak ada masalah dengan achievement, tidak ada masalah dengan hasrat ingin mengubah lebih baik, ingin meraih lebih besar. Tidak ada masalah dengan itu. Masalah mereka adalah sulit untuk bersyukur. Saya tidak melakukan generalisasi, tapi hasil dari obrolan itu begitu. Akhirnya kita bisa lihat di lapangan. Ya, kenapa kok orang-orang yang sukses itu kan kebanyakan kenapa Chinese ya? Mereka tuh hasrat meraihnya besar sekali. Dan orang-orang Jawa itu kurang dalam hal itu. Nah, saya bergaul dengan banyak kalangan, akhirnya menyimpulkan, kita itu kalau ingin meraih keduanya, ingin merasakan keduanya, maka kita perlu punya hasrat ingin mengubah kehidupan, ingin meraih lebih banyak, lebih baik dari yang sekarang. Sekaligus kita punya kemampuan untuk menikmati apa yang saat ini ada. Karena keduanya paradoks. Di satu sisi itu Anda sudah cukup puas menerima apa yang saat ini ada, tapi Anda juga ingin lebih baik. Itu kan paradoks. Kontradiktif. Nah, teman-teman, ada sebuah pertanyaan sederhana saja waktu pas obrolan saya dengan istri saya. Kenapa kamu kok bisa punya mobil? Ya, sederhana. Karena saya merasakan tidak enaknya kehujanan. Saya merasakan tidak enaknya kecipratan air akibat kendaraan-kendaraan bus besar yang lewat ketika hujan-hujanan. Saya merasakan tidak enaknya masuk angin, karena debu. Sehingga ada satu hasrat saya pengen punya mobil satu saat. Dan itu sudah membara sejak saya masih kuliah. Keluarga saya nggak punya mobil terus terang. Bapak saya nggak punya mobil. Muncul satu keinginan itu. Dan akhirnya saya bisa memilikinya. Nah, Anda perhatikan. Orang-orang yang begitu tetap bahagia, tetap bersyukur dengan naik motor. Sampai hari ini ya tetap naik motor. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi karena memang dia tidak ingin menarik itu. Jadi, akhirnya jawabannya sederhana. Anda minat nggak dengan hal itu? Karena tarikan minat Anda terhadap satu hal, ini kita bicara tentang kekayaan dulu. Itu akan membuat semesta tahu bahwa Anda membutuhkan itu. Minat orang beda-beda. Kasusnya tadi contoh, misalkan saya itu sebetulnya nggak terlalu minat mobil. Saya hanya ingin nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kena debu dan sebagainya. Udah cukup, sehingga saya tidak terlalu besar hasratnya terkait dengan mobil. Sehingga oke deh, mobil dengan fasilitas begini-begini saya sudah merasa cukup. Saya minatnya besar itu kepada hal lain. Contohnya gadget. Contoh, saya beli handphone yang paling mahal di Samsung. Yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Itu 18 juta. Minat saya ada di situ. Tapi ada beberapa teman saya, HP-nya biasa saja, HP-nya HP murah, mungkin HP-nya hanya Xiaomi. Tapi mobilnya itu bisa harga 700 juta, bisa 1 M. Jadi tidak usah heran, karena dia minatnya memang di mobil, saya minatnya di gadget. Ya. Nah, Anda minatnya di mana? Sehingga boleh dibilang, apa yang menjadi minat Anda, ini akan mengarahkan Anda untuk pencapaian. Sehingga kalau Anda tidak punya kelimpahan materi, maka ada kemungkinannya, yaitu Anda tidak minat kaya. Anda tidak minat untuk meraih yang lebih banyak. Kayak gitu ya. Lalu sebaliknya, saya bicara sebaliknya. Kalau Anda saat ini sudah meraih banyak hal, pencapaian Anda sudah hebat. Boleh dibilang Anda jauh lebih kaya dari saya yang ngomong saat ini. Tapi kenapa ya kok Anda merasa gundah, Anda merasa tidak bahagia, Anda merasa mudah sekali dihantui perasaan-perasaan tidak nyaman? Berarti problemnya kebalikannya tadi. Anda kurang mensyukuri dan menikmati apa yang saat ini ada. Sehingga Anda selalu merasa kurang, dan kurang.
Anda seperti minum air lautan yang tidak pernah memuaskan dahaga Anda. Dan itu kalau diikuti nggak ada ujungnya. Akhirnya kita itu memandang kehidupan itu akhirnya masalah kadar. Saya itu kurang ingin atau kelebihan ingin. Saya itu kurang nerimo atau kebablasan nerimo. Anda posisi di mana? Nah, temukanlah keseimbangan di antara keduanya sehingga kita menemukan hidup yang ideal versi kita masing-masing. Nggak usah diperbandingkan. Nggak usah diperbandingkan. Ya, tidak perlu menakar bahwa pencapaian Anda itu harus sama dengan orang lain. Karena itu tadi, minatnya beda-beda. Ada orang yang duitnya lebih banyak dari saya, tapi dia nggak pernah ke Eropa. Karena memang nggak minat ke sana. Jadi, minat Anda apa? Minat kaya atau tidak? Kalau kita bicara tentang ini tadi. Lalu, apakah Anda terlalu diseret hanyut oleh keinginan yang ingin selalu lebih dan lebih? Itu yang membuat Anda jadi sulit bahagia. Mudah-mudahan bisa menjawab kenapa kok misalkan ada di antara Anda, gue sudah jadi orang baik, kenapa nggak kaya-kaya? Karena minat Anda untuk meraih itu kurang. Akhirnya apa? Mimpi Anda kecil. Anda takut sekali untuk membayangkan punya duit banyak. Takut sekali untuk membayangkan. Karena sudah ditakar dengan, gua kan hanya seorang penjual cilok. Harusnya kalau misalkan Anda hasratnya gede, oke, penjual cilok nggak sanggup untuk bisa punya mobil. Lalu saya harus ganti profesi apa dong? Impian besar, keinginan besar akan mendrive Anda untuk menaikkan kemampuan, berganti profesi, berani untuk melakukan itu. Dan sebaliknya, apakah Anda yang sudah punya uang banyak saat ini, meluangkan waktu untuk belajar ilmu-ilmu kebahagiaan? Belajar meditasi, belajar mengelola pikiran dan emosi, belajar untuk mengenali diri, belajar spiritual. Karena itu sebetulnya panggilannya. Orang-orang kaya yang merasa gundah, itu akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dicapai dengan materi. Tetapi ini jangan menjadi pembenaran buat Anda. Wah, orang kaya aja nggak bahagia. Ya sudah, begini saja. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya jangan mempertanyakan kenapa Anda dari dulu ekonominya gitu-gitu aja. Tentunya banyak di antara audiens saya ini jauh lebih kaya dari saya dan jauh lebih bahagia dari saya. Tetapi hari ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa inilah yang saya lihat di lapangan, inilah yang saya temukan dari hasil obrolan dengan orang-orang hebat yang saya jumpai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.